Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita. Semoga siswa dibukakan pintu hatinya dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan pemahaman dan kemudahan dalam meraih cita-citanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua jenis garam, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian yang kedua ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Sekarang kita masuk garam yang ketiga, yaitu garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Jika garam dari asam kuat dan basa lemah dilarutkan ke dalam air, maka ion positif dari basa lemah akan terhidrolisis. Sedangkan ion negatif dari asam kuat tidak terhidrolisis, sehingga garam tersebut mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Garam yang terbentuk itu bersifat asam, di mana pH-nya kecil dari 7. Karena garam kita bersifat asam, maka yang dicari adalah konsentrasi H+. Sama dengan akar KW per KB, atau siswa boleh langsung menggunakan rumus pH, sama dengan setengah kali 14 dikurang PKB dikurang log M garam. KH itu sama dengan KW dibagi KB. KW tetapan air, 10⁻⁴, KB itu tetapan basah, KH tetapan hidrolisis. Sedangkan M adalah konsentrasi kation atau ion positif, yaitu komponen garam yang terhidrolisis. Lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Sebanyak 5,35 gram NH4Cl, MR-nya 53,5, dilarutkan dalam air hingga volume larutan 250 ml. KB sama dengan 10⁻⁵. Ya. KB sama dengan 10⁻⁵. Ditanya pH. Maka di sini di soal yang pertama molaritas garamnya belum ada. Maka kita cari molaritas menggunakan rumus gram per ml dikali 1000 per volume dalam mililiter. Gram kita 5,35 dibagi 53,5 hasilnya 0,1. Dikali 1000 per 250. 1000 bagi 250 hasilnya 4. 0,1 kali 4 sama dengan 0,4 sama dengan 4 kali 10⁻⁻⁴ M. Langkah berikutnya, ionkan garam NH4Cl terion menjadi NH4+ tambah Cl-. Ingat, sekarang yang jadi molaritas garamnya adalah ion positif. Nah, Ibu kasih warna kuning. NH4Cl kita dapat tadi dia 4 kali 10⁻⁻⁴. Maka konsentrasi NH4+ atau molaritas garam karena koefisiennya sama-sama 1 sehingga molaritasnya sama. Nanti 4 kali 10⁻⁻⁴ M. Kita lanjutkan mencari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali molaritas garam. KW kita 10⁻⁴, kemudian
KB kita 10 min 5 dikali molaritas garam 4 kali 10 min 1. 10 pangkat min 14, 10 kali 10 min 1, 10 pangkat min 15. Dibagi 10 min 5 sama dengan 10 min 10. Min 4 tetap, jadi akar dari 4. 2 akar 10 min 10. 10 min 5. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5 hasilnya 5 min log 2. Soal yang pertama. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang kedua. Berapakah pH larutan? Berapakah pH larutan NH4Cl 0,2 M jika KB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Diketahui NH4Cl-nya 0,2 M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 M. KB kita ada 2 kali 10 pangkat min 5. Maka langkah pertama kita ionkan NH4Cl terion menjadi NH4+ ditambah Cl-. Ingat, yang kita butuhkan adalah konsentrasi ion positif atau kation. Ini yang merupakan molaritas garam yang terhidrolisis. NH4Cl 2 kali 10 pangkat min 1 M. Karena koefisiennya sama, sehingga molaritas NH4+ 2 kali 10 pangkat min 1 M. Selanjutnya, konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali molaritas garam. KW kita 10 pangkat min 14, KB kita 10 min 5 dikali molaritas garam kita 2 kali 10 min 1. 10 pangkat min 14 dikali 10 min 1, 10 min 15. 10 min 15 dibagi 10 min 5 adalah 10 min 10. 2 dibagi 2 habis. Sehingga sekarang yang tersisa akar 10 min 10 adalah 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 10 min 5. Hasilnya adalah 5. Ini soal yang kedua. Jadi bedanya ya, kalau soal yang pertama belum ada molaritas, dicari molar garam dulu. Kemudian kalau yang kedua sudah ada molaritasnya, sehingga langsung kita menggunakan rumus. Soal yang ketiga, jika 50 ml larutan HCl 0,1 M dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,1 M. Jadi ini yang diketahui di soal. Berapakah pH campuran jika KB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5? Langkah pertama, karena di sini belum terbentuk garam. Jadi belum ada garam. Ya, jika belum ada garam, maka nanti kita menggunakan tabel MTS. Pelajaran kita semester kemarin di kesetimbangan. Mula-mula terurai setimbang. Kita olah datanya menggunakan ini. Kita kalikan volume dengan molar. Volume kali molar. 50 kali 0,1. Hasilnya 5 milimol. Kemudian untuk si NH3 dengan cara yang sama. Volume dikali molar. 50 kali 0,1 didapat 5 milimol. Ini adalah keadaan mula-mula. HCl ditambah NH3 hasilnya adalah NH4Cl. Inilah yang garam. Yang NH4Cl. Mula-mula sama ya, mula-mulanya 5 milimol, sehingga terurai juga 5 setimbang berarti 0, tinggal kita kurangkan. Nah, garam yang terbentuk, kita lihat koefisiennya sama, berarti garam yang terbentuk adalah 5 milimol. Volume yang kita campurkan tadi adalah 50 ml, kita dapatkan volume larutan itu adalah 100 ml. Selanjutnya, milimol ini dirubah ke molar dengan cara
milimol dibagi dengan volume larutan. Milimol kita ada 5, dibagi volume larutan 100 mili, didapat 0,05 M. 0,05 M, jika kita jadikan bilangan berpangkat, kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 2 M. Ini molaritas garamnya. Nah, ini dia NH4Cl. Kb 2 kali 10 min 5 ya di soal. Langkah berikutnya, NH4Cl itu terion menjadi NH4+ ditambah Cl-. Maka yang kita butuhkan adalah konsentrasi ion positif atau kation. Ini berarti kita membutuhkan NH4+ yang sudah Ibu warna kuning. Kita perhatikan koefisiennya sama, yaitu sama-sama 1, sehingga molaritasnya juga sama, 5 kali 10 min 2 M. Selanjutnya kita cari konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali molaritas garam. KW kita 10 pangkat min 14, KB kita 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian molaritas garam kita 5 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 5. Berarti ini ada 10 pangkat min 17. Maaf, 10 pangkat min 16. Dibagi 10 min 5. Berarti 10 pangkat min 14. 5 kita bagi dengan 2, ini dapat 2,5. Ini kalau Ibu jadikan 2,5, Ibu jadikan dia 25, maka pangkatnya menjadi tadi, yang min 13 tadi menjadi min 12 ya. Jadi 25. Nah, ini tadi kan 16 ya. 16 kurang 5, min 11. Min 11 geser 1, jadi min 12. Akar 25 kali 10 pangkat min 12 adalah 5 kali 10 pangkat min 6. pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 5. Nah, inilah 3 contoh soal tentang garam yang berasal dari asam kuat, basa, lemah. Sekarang kita masuk garam yang terakhir, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jika garam dari asam lemah dan basa lemah dilarutkan ke dalam air, maka ion positif dan ion negatif dua-duanya lemah, maka dia tidak terhidrolisis. Maaf ya, maksudnya akan terhidrolisis. Nah, sehingga garam tersebut berarti mengalami hidrolisis sempurna, karena dua-duanya dia terhidrolisis ya, dua-duanya lemah. Maka sifat garam itu ditentukan oleh harga Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan garam bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Jika Ka besar dari Kb, maka larutan garam bersifat asam, pH-nya kecil dari 7. Dan jika Ka kecil dari Kb, maka larutan garam bersifat basa, pH-nya besar dari 7. Nah, untuk mencari konsentrasi H+, di sini rumusnya akar Ka per Kb dikali Kw. Atau bisa juga pH sama dengan setengah dikali 14 ditambah pKa dikurang pKb. Kh itu adalah Kw dibagi Ka dikali Kb. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah pH larutan NH4NO2 0,1 M. Berarti di 10 min 1 M. Jika Kb 10 pangkat min 5 dan Ka 10 pangkat min 4. Kalau untuk garam yang keempat ini, garam dari asam lemah dan basa lemah, tidak ada pengaruh molaritas garam. Yang menentukan hanya nilai Ka dan nilai Kb. Jadi yang molaritasnya kita abaikan. Konsentrasi H+ sama dengan akar
KA per KB dikali KW. KA kita 10 min 4, KB kita 10 min 5 dikali 10 pangkat min 14. 10 min 4 kali 10 pangkat min 14 adalah 10 pangkat min 18. Dibagi 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 13. Akar dari 10 pangkat min 13 adalah 10 pangkat min 6,5. Ya, siswa tinggal bagi akar pangkatnya, siswa bagi dengan tanda akar ya. Terakhir, PH sama dengan min log konsentrasi H+, berarti min log 10 pangkat min 6,5 adalah 6,5. Tugaran terakhir cukup satu soal, silahkan nanti siswa latihan sendiri, dicari soal-soal di Google ya. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan siswa bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan japri Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.